Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau melakukan sebuah edukasi kepada teman-teman yang berada dalam internal karyawan Skapuk dalam hal kita menangani pasien HIV, memberikan pelayanan kepada pasien HIV. Karena saya yakin, jangankan orang-orang awam dalam menghadapi HIV, kita pun mungkin di rumah sakit ini tidak semua memiliki pandangan yang benar tentang bagaimana pasien HIV itu bisa menularkan dan memberikan bahaya kepada kita. Jadi, sejauh mana kita harus berhati-hati dalam menangani pasien HIV, dan teman-teman tentunya harus tahu. Kenapa? Karena sekali lagi saya akan selalu mengingatkan bahwa ayat yang pertama kali turun bagi kita umat Islam itu adalah Iqra, yang artinya adalah bacalah, atau lebih tepatnya adalah belajarlah. Karena kita sebagai umat Islam adalah umat yang sangat dekat dengan ilmu, karena hanya dengan kita memahami ilmunya, baru kita bisa tahu bagaimana caranya kita bersikap dengan benar. Nah, jadi kita mulai dari dasar dulu bahwa pasien HIV itu menularkannya lewat produk darah, ya, lewat produk darah. Dan produk darahnya ditularkan melalui tiga mekanisme yang paling bisa menularkan. Presentasinya pasti tertular tuh kalau sudah kena di tiga ini. Yang pertama adalah produk darah itu didapatkan yang paling sering, paling berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar rumah sakit adalah kalau dia habis melakukan suntikan, ya, suntikan ini tentunya kena ke darah pasien, ya. Setelah itu jarum suntik bekasnya ini kena ke petugas kesehatannya, ya, kena ke petugas rumah sakitnya, ya. Di situ baru terjadi bahaya untuk terjadinya penularan. Bekas dari pasien HIV tertusuk ke tenaga kesehatannya. Dan itu tentunya saya rasa tidak mungkin niat ya, tidak mungkin ada niatan. Kan nggak mungkin teman-teman di sini habis nyuntik gini, nginfus, akan kucabut dan akan kutusukkan ke diriku sendiri. Kan nggak mungkin. Oleh karena itu secara niat sebetulnya harusnya teman-teman nggak ada dong ya. Maka karena tidak ada niat, maka yang harus teman-teman lakukan adalah kehati-hatian kalau sudah masuk ke dalam prosedur-prosedur invasif. Yang paling sering dilakukan adalah infus dan pemberian injeksi. Itu yang paling hati-hati. Ya, teman-teman harus hati-hati sekali. Nah, yang nomor dua adalah masalah dengan berhubungan seksual. Ya, berhubungan seksual itu ada banyak produk darah yang bisa tertransfer, termasuk spermanya, cairan vaginanya, termasuk gesekannya. Gesekannya menyebabkan pertukaran dari produk darah. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya penularan dari HIV/AIDS. Nah, pertanyaannya artinya pada saat Anda masuk ke dalam lingkungan pasien, ya, karena kan nggak mungkin berhubungan seksual itu tidak sengaja, pasti dengan niat dong. Apakah Anda punya niatan dalam hati bahwa kayaknya aku mau berhubungan seksual dengan pasien ini, biar tertular HIV? Apakah pernah Anda punya pemikiran seperti itu? Kalau misalnya ada, saya menyarankan harus mulai dibatasi ya, karena kalau misalnya tidak dibatasi pada pasien HIV, nanti Anda akan tertular HIV-nya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah penularannya melalui produk darah berupa persalinan. Artinya, kalau misalnya ada seorang ibu dengan viral load yang sangat tinggi, jumlah virus yang sangat tinggi, menderita HIV, maka pada saat dia belum diobati, dilakukan persalinan per vaginam, melewati vagina, maka anaknya akan tertular HIV dari ibunya. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda sedang mau melakukan pelayanan HIV pada pasien-pasien HIV, Anda mungkin kalau mau tertular dari metode ketiga berarti Anda dalam hati ada perasaan bahwa aku akan dilahirkan sama pasien ini gitu. Ya, apakah ada perasaan seperti itu? Wah, aku kayaknya enak nih kalau lahir dari pasien ini gitu, biar ketularan HIV. Mungkin Anda mendengarkan argumentasi saya yang pertama, mungkin sepertinya valid ya, bahwa Anda harus hati-hati masalah melakukan injeksi. Tapi begitu masuk ke argumentasi yang kedua dan ketiga, terkait masalah berhubungan seksual dengan pasien dan juga lahir dari rahimnya pasien, Anda menilai saya absurd. Tahu nggak kenapa kok argumentasi saya terdengar sangat absurd? Karena saya cuma mau menunjukkan bahwa seabsurd itulah kalau sampai Anda sebagai petugas di rumah sakit ini takut untuk memberikan pelayanan kepada pasien HIV. Misal deh, Anda adalah seorang petugas kebersihan harus membersihkan lantai di kamar pasien HIV. Apakah harus takut? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Anda menyentuh pasiennya aja enggak. Wah, nanti ada keringatnya, ada urinnya, ada muntahannya, ada macam-macam. Gimana itu? Apakah itu menularkan? Tidak.
Tidak sama sekali. Bersihkan aja nggak masalah, karena Anda nggak akan tertular dari itu. Saya takut masuk ruangannya, karena kalau misalnya menghirup udara yang sama, pasiennya bersin, pasiennya batuk, nanti akan tertular HIV. Tidak, tidak akan lewat seperti itu cara penularannya. Ya. Berikutnya adalah, wah saya mau melakukan perawatan luka karena ada lukanya di pasien HIV nih. Saya kalau misalnya melakukan penggosokan pada lukanya nanti produk darahnya akan saya sentuh, saya akan tertular. Tidak, sekali lagi. Kalau Anda melakukan penyentuhan pada produk darah, jangankan orang HIV, orang biasa aja, orang-orang diabetes aja, Anda pasti pakai handscoon kan? Sehingga Anda akan terlindungi dari produk darah apapun itu. Oleh karena itu, Anda nggak perlu takut. Lakukanlah seperti menghadapi orang yang biasa, sakit biasa di rumah sakit. Jadi nggak perlu ada proteksi yang khusus. Namanya Anda mau rawat luka, pasti pakai handscoon kan? Ya sudah cukup handscoon itu saja. Tapi tidak berarti pada saat Anda melakukan perawatan luka, Anda akan beresiko tertular HIV. Sekali lagi, kalau misalnya Anda sedang mau melakukan pelayanan pada pasien HIV dan Anda merasa takut, artinya kemungkinan Anda punya tiga kemungkinan. Yang pertama, pemikiran Anda adalah saya akan tusukkan pada dia. Setelah saya tusukkan, saya ambil jarumnya, saya tusukkan pada diri saya sendiri. Itu yang pertama. Absurd kan? Absurd. Kalau nggak sengaja masih oke. Yang kedua, saya akan berhubungan seksual dengan pasien itu. Sangat absurd sekali. Dan yang ketiga adalah saya ingin lahir dari rahimnya pasien itu. Jauh lebih absurd di antara yang lain-lain. Yang ketiga ini yang paling absurd. Dan saya yakin kalau Anda sampai masuk menjadi pegawainya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sekapuk, saya rasa Anda nggak mungkin punya tiga pemikiran itu. Pasti Anda sehat jiwa dan raga, kan nggak mungkin Anda punya pemikiran seperti itu. Karena HIV itu sebetulnya bisa diobati. HIV itu sangat bisa diobati. Dan pada saat sudah bisa diobati, pada saat gejalanya sudah sangat ringan sekali, maka angka penularannya itu akan sangat ringan sekali juga. Ya. Nah, maka kalau misalnya sekarang kita tanya masalah pengobatan HIV itu ada banyak sekali. Ya, sekarang tuh pilihannya ada banyak sekali. Ditambah dengan obat-obatan yang paling baru itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan itu yang mau kita kejar. Di PKU Sekapuk pengen bisa ngobatin pasien-pasien HIV. Jadi kalau misalnya seperti itu kan kita pasti akan mendatangkan pasien HIV ke rumah sakit kita untuk bisa kita layani. Karena sebetulnya walaupun dibilang bahwa HIV nggak bisa sembuh, tapi dia bisa terkontrol dengan minum obat seumur hidup. Ya, jadi sekarang itu obat HIV itu nggak bisa membunuh virusnya, tapi bisa mengurangi populasi virusnya dan bisa membuat virusnya tidur sehingga tidak menyerang orang yang terinfeksi. Sehingga akhirnya orang yang terinfeksi ini gejalanya nggak keluar sama sekali. Anda melihat orang HIV yang sudah diobati itu nggak ada bedanya sama orang-orang biasa, orang-orang normal yang nggak sakit. Loh, dok, tapi kan nggak bisa sembuh HIV-nya. Sebentar, pertanyaan saya, kalau misalnya kita bicara masalah penyakit yang nggak bisa sembuh, apa bedanya sama diabetes dan hipertensi? Nggak ada bedanya, teman-teman. Emang diabetes bisa sembuh? Nggak bisa. Diobatin bisa. Emang hipertensi bisa sembuh? Nggak bisa juga. Diobatin bisa supaya terkontrol. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang diabetes, apakah Anda melakukan pengucilan yang sama, memandang orang diabetes sebagai orang yang berbahaya buat Anda? Enggak, ya kan? Kalau misalnya orang diabetes nggak bisa sembuh, dia harus minum obat seumur hidup. Apakah dia mendapatkan justifikasi atau dihakimi dengan cara yang sama seperti pasien HIV? Enggak. Kalau orang HIV dianggap dianggap bahaya, tapi kalau orang diabetes, orang darah tinggi, dianggap normal. Padahal orang yang meninggal karena diabetes, yang meninggal karena darah tinggi, jauh lebih banyak daripada pasien-pasien HIV. Tapi entah kenapa kita kalau sudah ketemu pasien HIV, wah terbirit-birit lari dan ketakutan. Oleh karena itu, sekarang kalau Anda masih terbirit-birit ketakutan menangani pasien HIV, saya sebagai penanggung jawab dari tim Pokja HIV, saya akan mencurigai Anda. Apakah Anda ingin menyuntikkan dan menyuntikkan kepada diri Anda sendiri, ya, menyuntik pasiennya dan menyuntik pada diri Anda sendiri, atau Anda ingin berhubungan seksual dengan pasiennya, atau Anda ingin lahir dari rahim pasien? Maka sepertinya kalau sampai sampai iya jawabannya, ya mungkin Anda harus cek ke psikiatri, mungkin ke dokter kedokteran jiwa gitu ya. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan bahwa kalau misalnya Anda tahu bahwa ternyata penularannya adalah lewat infeksi menular seksual, maka teman-teman harus paham bahwa dari kegiatan seksual itu nggak cuma HIV. Dia bisa diikuti sama kencing nanah, dia bisa diikuti sama keputihan,
dia bisa diikuti sama sifilis. Sifilis itu adalah penyakit yang bikin alat kelaminnya tuh luka-luka gitu ya. Nah, maka teman-teman di sini juga harus ada kewaspadaan bahwa kalau Anda menemui entah di IGD, entah di ruangan, mungkin saya, mungkin dokter-dokternya terlewat, tapi perawat-perawat di sini tahu, atau bahkan mungkin dari teman-teman yang non medis juga tahu, Anda mengetahui bahwa ada pasien yang memiliki gejala-gejala seperti itu, ya, gejala-gejala bahwa ada infeksi menular seksual, kencing nanah, ada keputihan yang berlebih yang memang mengarahkan kepada infeksi menular seksual, ada gatalnya, ada macam-macamnya, dan juga ada lukanya mungkin ya yang mengarah kepada sifilis, maka saran saya adalah Anda melaporkan kepada Pokja HIV ya. Saya, langsung aja ke saya, toh teman-teman semua punya nomor saya, laporkan bahwa pasien ini memang memiliki kecurigaan terhadap infeksi menular seksual. Karena kalau dia punya infeksi menular seksual, kita harus punya awareness bahwa pasien ini perlu dicekkan HIV-nya. Sekalian, kalau misalnya emang dia positif, maka kita bisa obati lebih awal. Kalau misalnya dia negatif, ya sudah, berarti mungkin kita tinggal obati aja infeksi menular seksualnya. Karena HIV bisa diobati. Yang terakhir, saya cuma mau mengingatkan bahwa buat teman-teman yang memang kalau misalnya nih lagi nanganin pasien HIV ya, ternyata bad luck banget, eh, entah karena ngantuk, entah karena memang masif, karena tidak hati-hati, ternyata habis melakukan penyuntikan, habis melakukan pemasangan infus, pada saat dicabut, ternyata pada saat tercabut, itu jarumnya tersuntik kepada diri Anda sendiri ya, karena proses yang kurang hati-hati. Maka tenang saja, Anda silahkan langsung ke Poli Penyakit Dalam. Nanti akan saya bantu pengecekan HIV, pemberian profilaksis kalau misalnya negatif ya. Dan sambil kita sama-sama berdoa supaya kita semua selalu dalam lindungan Allah dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien HIV tanpa kita sendiri tertular dengan HIV itu. Oke, maka kita harus melawan penyakitnya, tidak melawan pasiennya, karena pasiennya butuh kita layani, dia juga adalah manusia yang membutuhkan pelayanan kesehatan sama seperti pasien-pasien yang lain. Oke, segitu aja. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi, stop stigma kepada pasien-pasien HIV. Jangan sampai kita terpapar, jangan sampai kita harus bisa menjaga diri, tapi juga jangan sampai kita menjauhi pasien-pasien HIV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.